warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada guru-guru kami, para peserta yang kami sebenarnya saya bukan ahlinya banget, karena saya sangat dibimbing oleh para guru yang luar biasa dan para senior yang juga selalu membimbing dan juga mengawasi setiap prosedurnya. Untuk pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai fetal terapi dan kira-kira apa saja yang bisa dilakukan di Center Surabaya ini. Jadi seperti kita ketahui, congenital anomaly ini merupakan beban kesehatan yang cukup tinggi, baik di dunia apalagi di negara berkembang seperti kita sendiri. Kalau menurut data, di Rumah Sakit Dr. Sutomo selama 3 tahun terakhir ini insidensi lumayan tinggi, mencapai 20% dengan tingkat kematian sekitar 67%. Namun cost-nya kita tidak bisa memperkirakan. Tapi kalau di luar negeri cost-nya sangat tinggi, kira-kira lebih dari 23 billion untuk menangani bayi-bayi dengan kelainan kongenital. Dan kemudian kami melakukan analisis terhadap beberapa masukan USG perinatal mengenai kelainan kongenital dan kami dapatkan kira-kira 267 reference untuk kelainan kongenital dan ternyata dari data kami didapatkan pasien-pasien yang dengan kelainan janin yang meliputi single organ anomali ini cukup tinggi, meliputi kelainan pada kepala dan berikutnya diikuti oleh kelainan pada gastrointestinal tract. Sedangkan kalau meliputi multi organ anomali ini juga meliputi pada kepala dan juga kardiovaskular. Dan ini sesuai dengan referensi dari WHO di mana paling tinggi kelainan itu terdapat pada area kepala dan diikuti dengan area kardiak. Untuk kelainan kongenital sendiri ini sebenarnya multifaktorial, bisa diakibatkan oleh kelainan genetik, kelainan lingkungan dan juga kelainan-kelainan yang belum diketahui sebelumnya. Namun yang paling penting, yang penting adalah kapan insult itu terjadi. Kalau terjadi pada fase-fase embrionik, yaitu kira-kira 3-8 minggu pasca konsepsi, maka akan menimbulkan kelainan kongenital yang major, yang akan memberikan dampak klinis yang tinggi, baik morbiditas maupun mortalitasnya bagi sang janin. Di sini kita bisa menjadikan patokan kapan insult itu terjadi, sehingga kita bisa menentukan apa langkah selanjutnya. Jika kita mendapatkan major malformation, yaitu di mana adanya kelainan yang dapat menurunkan life expectancy atau fungsi dari sang janin atau sang bayi sendiri, kita akan membagi menjadi kelainan-kelainan yang letal atau pasti menimbulkan kematian. Dan berikutnya adalah severe malformation. Nah, di sini adalah target di mana kita bisa melakukan intervensi. Kemudian untuk minor malformation ini didefinisikan sebagai kelainan-kelainan yang tidak memerlukan intervensi dan kita bisa wait and see atau melakukan intervensi pasca atau postnatal saja. Oleh karena itu sebelum kita memasuki keputusan apakah kita akan melakukan intervensi atau tidak, maka kita harus melihat melakukan prosedur diagnostik yang cukup optimal, yang paling optimal yang bisa kita lakukan pada tempat pelayanan kesehatan kita. Lalu kita menentukan prognosis dan kemudian kita menentukan apakah perlu janin ini dilakukan intervensi atau tidak. Dan jika perlu dilakukan intervensi, apakah intervensinya dilakukan prenatal atau postnatal. Oleh karena itu, mungkin perlu kita biasakan kepada para senior yang terhormat untuk melakukan scanning yang detail, terutama pada usia kehamilan 15 hingga 21 minggu. Di sini kita bisa mendapatkan banyak sekali screening ya, banyak sekali organ yang bisa kita screening, mulai dari central nervous system sampai dengan ekstremitas. Berikut nih saya simpulkan beberapa kelainan-kelainan yang dapat kita temukan pada usia kehamilan kurang dari 18 minggu. Biasanya adalah major malformation seperti anencefal. Kemudian pada usia kehamilan 18 sampai 21 minggu biasanya kita akan melihat kelainan yang meliputi multi organ, misalkan dengan kelainan renal. Dan setelah 28 minggu ini mungkin kita lebih ke arah struktur atau perkembangan janin. Berikutnya setelah kita lakukan screening dengan ultrasonografi, baru kita putuskan untuk melakukan
prosedur yang lebih invasif untuk diagnostik, contohnya dengan amniocentesis atau dengan chorionic villus sampling. Dan ini biasanya bisa kita follow up, misalkan kita sudah melakukan pemeriksaan NIPT dengan hasil yang abnormal, maka kita bisa konfirmasi ulang dengan pemeriksaan amniocentesis atau chorionic villus sampling. Sedangkan untuk fetal blood sampling ini bisa merupakan follow up juga jika didapatkan kromosomal mosaicism dari hasil analisisnya. Berikut adalah contoh dari prosedur invasif untuk diagnostik. Yang pertama adalah amniocentesis. Jadi bisa kita tujuannya untuk memeriksakan karyotyping dan disarankan untuk dilakukan setelah 15 minggu. Karena kalau kurang dari 15 minggu itu angka loss-nya itu sangat tinggi, termasuk juga adanya kelainan-kelainan janin yang ditimbulkan jika kita lakukan amniocentesis pada awal kehamilan. Jadi kita menggunakan amniocentesis needle dengan ukuran 20 hingga 22,2G. Kemudian kita lakukan desinfeksi dan jika diperlukan melakukan anestesi infiltrasi dan kemudian kita lakukan punksi di area yang kalau bisa menjauhi plasenta. Dan kita juga bisa memberikan KIE setelah tindakan, kemungkinan ada rasa tidak nyaman pada pasiennya seperti ada rasa nyeri perut dan juga adanya leakage dari air ketuban. Dan jangan lupa kita juga harus evaluasi detak jantung janinnya. Dan pada pasien-pasien yang dengan resiko incompatibilitas rhesus, maka kita berikan imunoglobulin sebelum tindakan. Yang disarankan adalah dosisnya sekitar 200 atau 300 mikrogram. Pada pasien-pasien dengan infeksi, sebenarnya seperti pada HIV ini masih kontroversi, boleh dilakukan atau tidak. Namun jika pasien itu mendapatkan antiretrovirus terapi dengan rutin dan dengan viral load yang sedikit, maka ada beberapa pendapat yang boleh dilakukan. Begitu juga dengan hepatitis B. Untuk prosedur yang berikutnya, kita lakukan fetal blood sampling dan intrauterine transfusion. Untuk fetal blood sampling ini sendiri selain untuk kita identifikasi fetal anemia, bisa juga untuk pemeriksaan karyotyping, dan ini biasanya disarankan untuk dikerjakan di atas 20 minggu, dan kita bisa lakukan di beberapa tempat. Biasanya yang disarankan pertama adalah pada umbilical vein, baru pada intrahepatic vein jika misalkan didapatkan kesulitan, misalkan kalau umbilical cord-nya pendek atau tidak. Dan disarankan menggunakan antibiotik profilaksis sebelumnya. Beda dengan amniocentesis di mana kita tidak perlu memberikan antibiotik profilaksis. Contoh kasus yang dapat kita lakukan fetal blood sampling dan intrauterine transfusion adalah pada kondisi fetal anemia. Biasanya secara klinis kita akan menemukan bayi-bayi dengan hydros fetalis, atau misalkan dari pemeriksaan Doppler velocity-nya kita akan mendapatkan peningkatan dari middle-cerebral artery peak systolic velocity, yaitu di atas 1,5 mean of median. Kemudian kita bisa memberikan transfusinya berdasarkan donor dari maternalnya bisa, atau berdasarkan dari non maternal. Tapi kalau dengan non maternal kita pastikan kalau darahnya itu darah yang donor universal yaitu O dan diusahakan resusnya negatif. Kemudian kalau misalkan kita lakukan, kita harus memberikan antenatal kortikosteroid kira-kira 2 hari sebelum tindakan. Juga kita berikan antibiotik profilaksis, dan jika bisa dilakukan fetal paralisis agar tidak mengganggu umbilical cord-nya. Jadi dengan menggunakan alat yang sama, dengan amniocentesis needle, kami melakukan sampling dari umbilical vein. Kita bisa melihat saat ini kita menembus plasenta karena kebetulan waktu itu corpus anterior. Kita bisa lihat ujung dari amniotic needle-nya, didapatkan tip yang bisa dilihat pada USG, lalu kita ambil sampel darah kurang lebih 4 cc. Kemudian sampel darah tersebut kita analisis untuk pemeriksaan darah lengkap dan juga panel infeksi juga bisa dilakukan. Lalu setelah itu kami berikan transfusi. Waktu itu kami memberikan golongan darah O, memang positif, kami tidak mendapatkan yang negatif. Karena waktu itu kami hanya memerlukan peningkatan hematokrit sebesar 30%, maka kami berikan transfusinya hanya sekitar 3-4 cc. Untuk prosedur berikutnya yang pernah kami lakukan adalah dengan fetal shunting.
Biasanya ada beberapa kasus yang bisa dilakukan fetal shunting, antara lain kasus seperti hydrothorax atau seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Agus, misalkan dengan obstruksi pada lower urinary tract. Untuk kasus pertama, kami mendapatkan 3 kasus, nanti akan kami presentasikan. Jadi pada hydrothorax ini kita juga harus menentukan ini primary atau secondary. Misalnya secondary ini kalau misalkan memang ada kelainan pada kardiak, misalnya karena ada aritmi atau ada kardiomiopati, ini yang mungkin tidak terlalu bermanfaat untuk dilakukan fungsi atau evakuasi dari cairan. Kemudian kita juga harus melihat apakah ada struktural anomali lainnya dan memastikan tidak ada kelainan kromosom. Berikut adalah manajemennya. Jadi yang pertama, kalau kita menemukan hydrothorax, selain kita menentukan tidak adanya kelainan lain, kita juga bisa melakukan torakosentesis pertama kali untuk melakukan analisis atau kultur dari cairannya. Kemudian jika dari torakosentesis tersebut itu ternyata cairannya mengalami reakumulasi lagi, maka bisa dipertimbangkan untuk dilakukan pleoreamniotic shunting. Namun jika tidak terjadi reakumulasi, kita bisa wait and see sampai dengan aterem dan kemudian dilahirkan. Ini adalah 3 kasus yang kami kumpulkan selama 1 tahun. Saat itu kami dibantu oleh Dr. Agus Sulistiono dan juga Dr. Puspita Sari. Kami dapatkan pada kasus pertama, pasien dengan usia kehamilan 36-37 minggu dengan bilateral pleural effusion dengan hasil kromosomal anomalinya tidak ada. Kemudian kami evakuasi pertama kali dengan torakosentesis. Jadi caranya sama dengan amniosentesis, namun kita target organnya adalah cairan pada pleuranya. Kemudian ternyata 3 hari setelah evakuasi, ternyata terjadi reakumulasi lagi. Namun karena sudah mendekati aterem, kami langsung lakukan terminasi kehamilan. Dan pasca persalinan, sang bayi akhirnya dilakukan pemasangan chest tube oleh teman sejawat TKV. Namun akhirnya lepas 3 hari kemudian dan bayi bisa KRS dengan kondisi baik dan sampai sekarang masih hidup. Untuk kasus kedua, kami mendapatkan pasien usia kehamilan 30-31 minggu dengan unilateral pleural effusion, tapi didapatkan hydrops. Kemudian kami lakukan lagi torakosentesis dan sama, terjadi reakumulasi lagi setelah 3 hari, lalu akhirnya kami lanjutkan dengan pemasangan shunting. Namun akhirnya karena pasien juga mengalami komplikasi preeklamsia berat, juga terjadi IUFD dan akhirnya kami dapatkan postnatalnya ternyata ada displacement dari salah satu shuntnya. Yang ketiga, kami juga dapatkan 1 kasus dengan unilateral pleural effusion pada 31 minggu tanpa didapatkan hydrops, lalu kami lakukan torakosentesis dan 7 hari kemudian terjadi reakumulasi cairan lagi. Kemudian kami pasang bilateral pleural amniotic shunting pada usia 32 minggu dan akhirnya alhamdulillah bertahan sampai aterem. Kurang lebih 5 minggu kemudian pasien kami rencanakan untuk elective cesarean delivery. Dan pasien akhirnya postnatal bisa KRS dengan kondisi baik. Jadi dari 3 kasus tersebut kami dapatkan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi prognosis atau keberhasilan tindakan untuk shunting pada area toraks ini adalah adanya hydrops fetalis. Jadi kalau sudah didapatkan hydrops fetalis, kemungkinan besar prognosisnya kurang baik. Untuk kasus berikutnya yang bisa kita lakukan shunting adalah kasus pada lower urinary tract obstruction. Di sini kalau kita mendapatkan kelainan seperti ini, biasanya dengan adanya pembesaran dari vesika atau adanya hidronefrosis dengan kelainan dari amniotic fluid, kita juga harus melihat gendernya. Karena kita bisa DD, kalau gendernya laki-laki biasanya adalah posterior uretral valve, namun kalau perempuan kebanyakan adalah uretral atresia. Tanda-tanda yang bisa kita dapatkan secara mudah adalah adanya megasistik di mana cut-off-nya adalah lebih dari 15 mm pada trimester pertama. Namun jika kita dapatkan pada scanning pertama, mungkin kita dapatkan bladder dengan ukuran 7-15 mm, kita tunggu dulu, kemungkinan bisa saja bayinya akan miksi dan akhirnya kembali normal. Namun jika tidak didapatkan kondisi yang vesikanya mengecil, maka kemungkinan besar ini adalah kelainan kongenital dengan luto ini. Dan kalau memang misalkan kita dapatkan pada second trimester ukurannya lebih dari 15 mm dengan oligohydramnion, maka kemungkinan adalah lower urinary tract obstruction.
dan bisa juga disertai dengan adanya pelvic ring dilatation, yaitu adanya pelebaran dari pelvis renalis dengan cutoff-nya di atas 7 mm pada 16-27 minggu, dan di atas 28 minggu cutoff-nya adalah 10 mm. Untuk algoritmanya sama kurang lebih, jadi jika kita dapatkan kondisi seperti ini, maka kita lakukan pemeriksaan untuk mengeksklud kelainan-kelainan yang lain, karyotyping, juga vesikosintesis untuk melihat urin analisis. Lalu kemudian jika tidak didapatkan reakumulasi, maka kita bisa pertimbangkan untuk dilakukan vesikoamniotic shunting. Vesikosintesis sendiri ini juga sama tekniknya, menggunakan amniocentesis needle. Kita ambil sekitar 10 cc saja, lalu kita lakukan analisis, dan jika kita dapatkan hasil analisis yang baik seperti ini, maka kemungkinan besar tindakan kita akan berhasil. Misalkan kita lakukan vesikoamniotic shunting. Vesikoamniotic shunting ini sendiri prinsipnya adalah diversi urin. Jadi diversi urin ini tujuannya supaya agar bayinya ini tidak mengalami pulmonary hypoplasia, dan juga ada perbaikan dari amniotic fluidnya. Kita menggunakan pigtail shunt atau bladder stent dengan ukuran 5 French dengan panjang kurang lebih 15-35 mm yang dimasukkan melalui tokar sepanjang kurang lebih 15 cm. Berikut vesikoamniotic shunt yang kami lakukan. Jadi di sini kita bisa melihat adanya sheath insertion. Kemudian kita melakukan vesikosintesis dulu sambil mengambil sampel kurang lebih 10 cc. Ini kami lakukan di operating theater, kondisinya sang ibu tersedasi. Lalu di sini adalah insersi dari pigtail shunt-nya. Di sini kita bisa lihat inner loop-nya berada di dalam vesika, dan kita juga harus identifikasi ada outer loop pada akhir tindakan. Yang terakhir adalah fetoskopi. Biasanya fetoskopi ini kita lakukan pada kasus-kasus yang kita kenal sebagai twin-to-twin transfusion syndrome, dan ini kejadiannya cukup jarang ya, hanya pada monochorionic pregnancy sekitar 9% saja. Secara gampang kita akan melihat adanya discordance atau perbedaan dari amniotic fluid antara kedua janin, kemudian juga ada perbedaan tampaknya bladder, satunya ada, satunya tidak, dan kemungkinan ada perbedaan dari berat badan janin yang satu dan yang kedua. TTTS sendiri berdasarkan derajatnya dibagi menjadi 4 oleh Quintero. Disarankan kalau dilakukan tindakan itu sebenarnya wait and see pada stage 1, tapi kalau misalkan stage 2 kita bisa first line-nya itu adalah dilakukan fetoskopi laser koagulasi. Untuk stage 3 dan stage 4 ini karena prognosisnya tidak terlalu baik, maka biasanya akan dilakukan observasi. Tujuan dari fetoskopi laser photocoagulation ini sebenarnya adalah menciptakan plasentanya ini menjadi dichorionik, yang tadinya monochorionik dia harus menjadi dichorionik agar imbalance yang disebabkan oleh anastomosis dari arteri dan venous malformation-nya ini tertutup, terkoagulasi sehingga tidak terjadi imbalance dari sirkulasinya. Untuk persiapannya, sebelumnya kita juga harus melakukan scanning yang menyeluruh. Yang pertama juga meyakinkan kita tidak ada kelainan janin. Kemudian kita juga cek cervical length, jangan lupa karena cervical length ini bisa menentukan kemungkinan setelah tindakan ini akan terjadi preterm labor atau tidak. Sehingga kita bisa menentukan apakah perlu pasien ini pasca tindakan diberikan serklase atau melakukan pemasangan serklase atau tidak. Dan kemudian sebelum tindakan kita berikan tokolitik dan juga analgetik. Pada saat USG kita harus melihat beberapa hal. Yang pertama adalah lokasi plasenta, kemudian membrannya. Kemudian pada saat fetoskopi kita juga harus melihat bagaimana letak dari insersi dari umbilical cord-nya, baik pada resipien maupun pada donornya. Kemudian kita juga melihat membran pada kedua janinnya. Karena dari membran kedua janin itu kita bisa mengidentifikasi pembuluh-pembuluh darah dari donor dan juga anastomosinya. Kita menggunakan laser NdWAC dan juga diode laser. Kemudian nanti kita melakukan koagulasinya ini sekitar 3-4 detik saja cukup, karena energinya kita tidak perlu terlalu lama ya, karena masih pembuluh darahnya sangat kecil. Jadi yang pertama kita lakukan identifikasi dan orientasi. Di sini kita bisa melihat umbilical cord-nya. Kemudian ini adalah target yang akan dikoagulasi.
Kita juga bisa identifikasi adanya tubuh janin, di sini ada tangan dan kaki. Lalu kita masukkan fiber lasernya sampai ke area yang mau kita laser. Kemudian kita pastikan sekitar 1 cm dari target. Lalu kita tentukan targetnya adalah anastomosis dari arteriovenanya. Dan kita lakukan koagulasi sampai gambaran yang kemerahan itu menjadi avaskuler yang tampak seperti area putih, lebih putih dibandingkan sebelumnya. Dan pasca tindakan kita juga harus kaya pada pasien, ada resikonya preterm labor dan juga ada ketuban pecah preterm. Dan biasanya recurrence itu biasanya akan terjadi sekitar 10%, kira-kira dalam waktu 7-14 hari pasca tindakan. Ini kita bisa pertimbangkan untuk dilakukan laser fotoakulasi ulang atau amnioreduksi atau malah dilahirkan, tergantung dari usia kehamilannya. Dan dari beberapa studi didapatkan bahwa laser photocoagulation ini outcome-nya lebih baik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dibandingkan kalau amnioreduksi berulang. Jadi untuk take home message-nya, yang penting kita harus melakukan routine scanning untuk untuk bisa menemukan kelainan-kelainan yang bisa kita lakukan intervensi, dan juga early referral itu sangat menentukan prognosis bayi. Terima kasih kepada guru-guru kami yang telah membimbing kami dalam melakukan fetal procedure ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.